Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita tidak mendengar ya apa kabarnya si mbah kita, yaitu Pasren ya, sama anaknya Kavi gitu. Informasi dari berita yang saya dapatkan ini, ternyata beliau sekarang udah demo juga tuh sama warga ya. Mungkin karena gerah sehingga benar ya, kemarin itu dia tiba-tiba menghilang dari kediamannya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Tuh, Pasren, Kavi. Oh iya, Pak Presiden katanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Takbir. Mohon sebentar untuk dikasih jalan para pengacara ini untuk menandatangani petisi RW dan dilanjut dengan baris sepuh mohon. Semua terkuak bahwa kebenaran itu pasti ada dan keadilan itu semua datangnya dari Allah. Dan ini pun acara spontanitas warga, ada sebagian datang ke kami selaku pengurus RW. Mereka minta mengadakan doa bersama sebelum diputuskan peninjauan kembali atau PK yang akan dibacakan pada tanggal 24 kemarin. Seberapa yakin Pak kalau 8 terpidana ini tidak bersalah Pak dari warga sini? Seyakin-yakinnya, saya tidak ada sedikit pun percaya kalau warga saya itu pelakunya. Karena secara garis keturunan pun mohon maaf dalam tanda kutip, mereka itu anak-anak yang taat. Kemudian dari keseharian pun saya tahu keadaan keluarganya dan saya tahu persis kondisi mereka, anak-anak yang taat. Dan saya selalu berbicara apa adanya. Yang saya pernah dimunculkan di media pun itu ada yang namanya Dirman, itu anak yang benar-benar taat dan patuh. Dia selalu sholat tepat waktu. Itu yang menjadi saya tidak percaya sampai saat ini. Dukungan semua orang dan ada acara doa bersama
pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas semua yang peduli sama Peggy, juga para terpidana yang lain. Saya dengan doa ini semoga anak saya juga para terpidana yang lain bisa bebas, bisa menghirup udara bebas, dan anak saya bisa keluar secepatnya. Jadi itu ya, ini gimana sekarang kondisinya Pasren sama Kavi gitu kan. Setelah di demo nih dari warga ini ternyata beliau kabur juga tuh ya. Ini ada videonya. Ketua RT Abdullah Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut saat ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon masuk ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah PRT, tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku pembunuhan ketua RT saat malam tewas Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT disyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tidak lama, ia meminta maaf karena tidak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Jadi mudah-mudahan sih sekarang beliau itu dalam kondisi baik-baik saja gitu kan sama anaknya gitu. Tapi sebenarnya dimanapun kita berada, kalau di lingkungan kita dibesarkan, kita tidak disukai sama orang, apalagi di lingkungan orang lain gitu ya. Dan ini ya, Kang Deddy juga melaporkan ya Pasren sama Kavi ke Barreskrim ya, bersama warga ya. Jadi gimana video selengkapnya Semeton? Ini dia. Sudah siap belum? Sudah? Sudah? Kang Deddy, siang siapa aja yang bawa datang hari ini? Ini rombongan banyak banget, silakan Bu kenalkan rombongannya siapa aja. Saya Amina dari kakaknya Supriyanto. Terus bawa siapa lagi? Ibu Yati dari ibunya Eko Ramadhani. Terus Margana dari kakaknya Jaya. Terus Ibu Maima sama Bapak Kasana dari Hadi Saputra. ada Pramudia, Terus Pramudia dari Ada Sakti, Teguh, ada Teguh, dan Okta, ada Saipudin, Saipudin, ada Pak RW ada Pak RW mantan dari 2016. 2016. Sama Bapak dari Sudirman, bapaknya dari Keluarganya Sudirman. ada. Iya. Bang, alasan datang menemani mereka? Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT. Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya.
Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan. Yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Partai Pasren, karena Partai Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Apa dasar yang kuat bagi Kang Deddy meyakini apa yang disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang nanti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bang Minat, kepada Anda pasti kasus ini melelahkan juga emosional berat untuk keluarga Anda. Tapi datang ke sini, apa harapan Anda? Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Amin. Itu harapan kami. Ada bawa apa untuk bertemu dengan Ya, baik, jalan. Iya, silakan. Baik, hari ini kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana, dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Demikian. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah, justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan, Bu? Ya, ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur. Datang ke sini untuk menguji kebenarannya, dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi gitu sebetulnya ya, kita sih berharap sih mereka yang 78 orang ini cepatnya dibebaskan lah. Nggak usah terbeli-beli lagi, aduh gimana nih. Kita dibawa kemana-mana sama kasus ini gitu kan. Sehingga yang fokus kita nih agak-agak mulai terpecahkan sekarang untuk hal yang lain gitu. Tapi intinya sebetulnya selalu juga saya berpesan untuk sebetulnya semua untuk selalu kita fokus nih untuk terus mengawasi ya berita ini agar tujuan kita cuma satu gitu, agar 78 orang bebas gitu. Terserah nanti Pak Rudian apa siapa diperiksa atau kita tidak peduli, itu terserah, itu kewenangan dari kepolisian juga ya. Tapi intinya sekarang bagaimana sih 78 orang bebas gitu ya. Amin ya. Kita lanjutin sebetulnya ya, waktu Kang Deddy menyambangi rumahnya Pak Pasren gitu. Ini dah videonya. Pak RW-nya ada. Ini dulu kamu nginep di sini? Bukan, belakangnya, Pak. Oh, ini rumah Pak RT. Nah. Oh, di sini rumah Pak RT-nya ya.
Ini? Iya. Oh, jadi kamu nginep di sini dulu? Iya. Oh. Tutup terus ya? Dulu buka? Dulu rumah kosong sih Pak. Enggak, warung ini siapa yang Enggak ada baru. Baru. Oh. Anak Pak RT-nya nggak pernah di sini. Siapa namanya? Kahfi. Tapi nggak tahu Pak. Nggak tahu. Pak RT-nya sekarang ada? Pak RW? Pak RT-nya ada nggak? Tahu ya Pak. Setiap lewat tutup aja. Iya, harusnya gini. Kan sekarang tuh kasusnya udah lewat. Kalau dulu misalnya Pak RT ada rasa ketakutan terhadap anaknya, itu kan dulu. Betul. Sekarang tuh sudah banyak yang melindungi, sudah banyak yang bantu. Saatnya, kalau dulu kan anak Pak RT bisa selamat, ya kan? Tapi mereka masuk. Siapa tahu sekarang dengan ucapan Pak RT mereka selamat gitu loh. Ya, amin. Gitu, betul nggak? Betul. Ya, gitu. Harusnya begitu. Karena sekarang udah presiden aja ngelindungi kalau nggak salah. Gitu loh. Tapi Pak RT-nya, tapi kalau dipanggil polisi datang nggak? Datang. Datang. Ini kelurahannya mana? Karya Mulia. Karya Mulia. Kelurahan. Selama ini dapat informasi nggak Pak RW? Pak mantan RT ini suka kemana? Setahu saya sih beliau di rumah aja, udah sepuh. Udah sepuh? Soalnya penting banget. Tapi kan kalau nanti Pak RT-nya terus-terusan tertutup dengan saya tidak mau ketemu, tidak mau menjelaskan, ingat loh, kalau hari ini Pak RT misalnya merasa ada siapa, nanti nggak akan ketahan. Gitu loh, karena Pak RT kan sudah bersaksi di pengadilan. Nah, kesaksian itu tidak akan pernah hilang. Selama ini juga saya sama RT yang lain tuh lagi berusaha. Iya, mediasi ya, nggak apa-apa. Cuma beliaunya selalu tertutup pas setiap saya kesini juga. Kan kalau Pak RT-nya terbuka, kan kita saling melindungi. Andai kata, gini juga, kalau Pak RT yakin apa yang diucapkan di polisi mereka tidak tidur, ya sampaikan aja, ya kan? Berarti nanti kita lihat siapa yang benar, siapa yang bohong, gitu loh. Tapi kalau hilang-hilang terus juga kita bertanya, kayak Aep, hilang-hilang terus habis kejadian. Insya Allah nanti saya ya, kita berusaha loh. Ini nasib orang, Pak. Di penjara seumur hidup, Pak, nggak main-main, Pak. Yang satu lagi ancamannya hukuman mati. Akbarnya udah ada. Mana akbarnya? Sini. Ini Akbar. Waduh, dulu pernah bonceng dia? Iya, Pak. Nggak apa-apa, udah punya istri juga, pernah bonceng ya? Iya, Pak. Bonceng dari rumah makan. Iya. Ngantar ke rumahnya ke tadi, rumah Hadi. Terus ke sini. Terus ke sini. Nah, pas lihat ke sini, matanya lihat ke kanan apa ke kiri? Ke sini, Pak. Ke kiri. Anak-anak ada? Ada. Lagi pada tidur. Lagi pada tidur, sekitar Iya. jam 12-an. Iya. Ini spontan loh saya ketemu Akbar. Ayo, Pak RT. Kahfi, ayo dong. Akbar aja. Kamu kalau pernah dipanggil polisi nggak? Ya. Enggak, Pak. Ini bisa menjadi saksi loh, tambahan ya. Iya, Pak. Nanti Pak Otto ini juga bisa diundang. Dan ini juga bisa menjadi mengajukan saksi tambahan ke Peggy. Ya kan? Ini bisa. Asli kan? Asli, Pak. Sumpah nih, nggak bohong ya, nggak bohong ya. Aduh. Ya sudah ya, kita sudah berakhir pertemuan di rumahnya anaknya Pak RT, tempat mereka nginap dulu. Mudah-mudahan Pak RT Pasren, Pak mantan RT, bisa ketemu saya suatu saat ya. Kalau Bapak nggak mau dimuat, ketemu sama saya tertutup. Yang penting ini harus selesai karena tinggal di dua loh, tinggal di Bapak dan tinggal di Aep. Bapak, Aep, Dede. Ya. Dan ini sebagai video terakhir sebetulnya ya, pernyataan Kahfi yang sangat mencurigakan gitu kan pernyataannya dia gitu. Ini dia sebetulnya. Kalau Saka tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas ini kuli bangunan. Iya. Oke, semuanya, Mas. Iya. Oke. Mereka punya motor nggak, Mas? Yang setahu Mas Kahfi. Kalau yang punya motor Hadi. Yang punya motor Hadi. Iya. Yang ini berarti ya? Iya. Oke, Hadi ini punya motor Iya. gitu. Tapi sepengetahuan Mas Kahfi mereka nggak ikut geng-geng gitu.
Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oh. Oke, nggak apa-apa sih. Yang penting kan cerita aja versinya Mas Kavi. Karena disebutkan ada indikasi keterlibatan geng motor dan lain sebagainya, dan saya juga cari informasi. Waktu itu memang lagi rame isu geng motor, betul ya, Mas Kavi ya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Di Jalan Perjuangan, saya dengar informasinya rame isu begal waktu itu, rame isu geng motor, pertikaian dan lain sebagainya. Memang begitu atau nggak yang didengar? Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu sama Oke. Jadi segitu saja Friends Stone ya. Semoga videonya bisa memberikan perkembangan informasi perkembangan kasus Vina ini. Salah satu pesan dari video, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan kita. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja Friends Stone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.